Halo, selamat datang kembali. Pernah kepikiran gak sih kalau harta karun paling berharga itu ternyata bukan emas atau permata, tapi sesuatu yang tumbuh liar gitu aja di halaman belakang rumah kita? Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satu rahasia itu. Coba deh bayangin sejenak. Rumput liar yang biasa kita cabutin pas lagi berkebun, atau yang nekat tumbuh di sela-sela trotoar, gimana kalau ternyata itu bukan sekedar tanaman pengganggu? Tapi justru sebuah apotek tersembunyi yang punya kekuatan dahsyat. Sesuatu yang selama ini kita pandang sebelah mata. Yuk kita gali lebih dalam rahasianya. Oke, mari kita kenalan lebih dekat sama pahlawan kita yang satu ini. Ini adalah tanaman yang saya yakin sering banget kita lewatin setiap hari, tapi mungkin nggak pernah benar-benar kita perhatiin. Namanya aja ada macam-macam loh. Ada yang manggil sapu manis, jakatua, atau green jemanir. Ini nunjukin betapa umumnya tanaman ini di sekitar kita, dimanapun kita tinggal. Penampilannya tuh sederhana banget. Kecil, bunganya putih mungil, dan bisa tumbuh di mana aja. Di pinggir jalan, di ladang, ya di halaman rumah. Dan mungkin justru karena saking gampangnya ditemuin ini, dia jadi sering dianggap remeh. Cuma ya gulma pengganggu aja. Nah, ini dia intinya. Tanaman ini tuh definisi sempurna dari sesuatu yang sering terabaikan dan dipandang sebelah mata. Padahal di balik penampilannya yang biasa aja, ada potensi yang luar biasa besar. Nah, yang bikin makin seru, ternyata gulma yang kita anggap biasa ini punya sejarah yang panjang dan kaya banget loh. Ceritanya udah dari berabad-abad yang lalu. Jadi, perjalanannya itu luar biasa banget. Dulu, berabad-abad lalu, tanaman ini dianggap sakral dan dipakai sebagai obat oleh suku Guarani di Amerika. Terus, entah gimana ceritanya, dia nyebrang samudra sampai ke Jawa sebelum tahun 1860-an. Dan sekarang, wah, udah menyebar ke seluruh wilayah tropis di dunia. Jadi, pertanyaannya, apa sih yang bikin tanaman sederhana ini begitu dihargai dalam pengobatan tradisional? Kok bisa sekuat itu? Jawabannya teman-teman ada di dalam kandungan kimianya. Kuncinya itu ada di sesuatu yang namanya senyawa bioaktif. Gampangnya gini deh, anggap aja ini kayak bahan aktif alami dari si tumbuhan. Zat-zat inilah yang bisa ngobrol sama tubuh kita dan kasih efek kesehatan yang nyata. Dan sapu manis ini, wah isinya tuh kayak pabrik kimia alami yang super canggih. Di dalamnya ada flavonoid, terpenoid, saponin, asam betulinat, steroid, macem-macem deh. Ini tuh bener-bener gudang senjata biokimia yang kompleks banget dalam satu tanaman kecil. Nah, semua amunisi kimia yang keren ini tentu aja bisa diterjemahin jadi manfaat kesehatan yang benar-benar luar biasa. Salah satu manfaatnya yang paling terkenal dan paling banyak diteliti adalah kemampuannya untuk jadi sekutu yang kuat banget buat melawan diabetes. Coba deh kita lihat datanya. Baik diekstrak pakai metanol ataupun air, kandungan polifenolnya itu loh, antioksidan yang kuat banget, tinggi banget. Ini bukan lagi cuma cerita orang tua dulu ya, ini bukti ilmiah, potensinya itu nyata. Nah, ini nih yang bikin kaget. Efek antidiabetesnya itu bukan main-main, bahkan disebut-sebut sebanding sama glibenclamid. Itu obat resep modern yang biasa dikasih untuk penderita diabetes tipe 2. Kebayangkan sekuat apa? Tapi tunggu dulu, kekuatannya nggak berhenti sampai di situ. Manfaat tanaman ini juga sampai ke urusan penjagaan jantung dan pembuluh darah kita. Caranya bantu jantung kita tuh macam-macam. Secara tradisional di Ghana, misalnya, ini dipakai buat nurunin tekanan darah. Secara ilmiah, dia juga bisa bantu menghambat kolesterol jahat atau LDL biar gak teroksidasi. Jadi bisa mencegah penumpukan plak di arteri. Plus, antioksidannya yang kuat itu juga melindungi sel-sel jantung kita. Keren banget kan? Seolah itu semua belum cukup, lihat deh spektrum penyembuhannya. Dia bisa jadi anti-inflamasi atau anti radang, antibakteri, antioksidan, bahkan bantu proses penyembuhan luka dan dukung kesehatan ginjal. Wah, ini sih tanaman serba bisa. Oke, kita udah tahu betapa hebatnya tanaman ini. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara orang-orang menggunakannya untuk kesehatan? Cara tradisionalnya tuh simple banget loh. Biasanya, seluruh bagian tanamannya diambil, dicuci bersih, terus direbus pelan-pelan di dalam air. Nanti, air rebusannya itu disaring, dan ya diminum deh, jadi semacam teh herbal. Gampang kan? Tapi, ada catatannya ya. Karena tanaman ini punya sifat penenang yang lumayan kuat, pakainya harus bijaksana, biar nggak jadi ngantuk berlebihan gitu.
Nah, yang menarik adalah evolusinya. Kalau dulu cuma jadi teh herbal atau kompres, sekarang sapu manis udah naik kelas. Dia jadi objek penelitian farmasi modern, bahkan jadi bahan baku untuk suplemen makanan dan ekstrak bioaktif yang dijual komersial. Ini jadi bikin kita mikir, ya kan? Kalau satu jenis rumput liar yang sering kita injek-injek aja punya kekuatan sehebat ini, bayangin deh, rahasia apa lagi yang mungkin tersembunyi di sekitar kita yang selama ini kita nggak sadar. Jadi, pesan utamanya jelas banget. Lain kali kita lihat rumput liar, mungkin jangan buru-buru dicabut. Coba deh berhenti sebentar, lihat lebih dekat. Karena bisa jadi apotek paling hebat di dunia itu bukan di gedung megah, tapi ya itu ada tepat di bawah kaki kita.